Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Novitasari dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas C semester 2. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan menjawab 5 soal pertanyaan. Yang pertama yaitu mendeskripsikan atau deskripsikan menurut pendapat Anda mengapa bahasa Indonesia patut dibanggakan oleh generasi muda penerus bangsa. Perlu diketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berbincang-bincang atau berbicara dengan masyarakat di berbagai pulau Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa internasional atau di mana identitas negara yang digunakan di negara Indonesia sendiri. Karena negara Indonesia memiliki berbagai bahasa, terutama yaitu bahasa daerah yang ada di berbagai pulau yang ada di Indonesia, maka bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam lingkup Bhinneka Tunggal Ika. Menurut saya, bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa yang unik, yang sangat mudah dipelajari oleh anak-anak yang ada di Indonesia. Dan patutnya kita sebagai generasi muda haruslah menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia, karena pada suatu saat nanti generasi penerus juga harus meneruskan atau harus menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan kedua, yaitu Anda diminta untuk membawakan sebuah pidato. Tema apa yang Anda pilih? Mengapa Anda memilih tema tersebut? Baiklah, tema yang saya pilih yaitu Bangkit Pemuda-Pemudiku. Mengapa saya memilih pidato tersebut atau tema tersebut? Karena pada saat ini generasi muda atau pemuda-pemuda Indonesia banyak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif dari luar negeri atau dari negara asing. Contohnya, cara berperilaku kepada orang tua, sikap kepada sesama teman, ataupun cara bercanda mereka yang kelewatan batas, itu membuat pemuda-pemuda Indonesia menjadi rusak, atau bahkan pemuda-pemuda Indonesia sangat cenderung emosional, lebih memilih budaya dari luar daripada budaya Indonesia sendiri. Bahkan dari mereka lebih acuh atau lebih tidak peduli dengan negaranya. Mereka lebih membanggakan negara asing dibandingkan negara kita sendiri. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah menjaga kelestarian bangsa Indonesia atau pemuda-pemuda yang ada di dalam Indonesia, dan mendidik mereka untuk menjadi orang yang berguna dan orang yang bisa membanggakan negara Indonesia. Maka dari itu, dari penyampaian pidato ini diharapkan pemuda-pemuda bisa bangkit, bisa lebih peduli terhadap Indonesia, lebih menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya akan beragam budaya, kaya akan beragam kelestarian alamnya, dan masih banyak lagi. Kemudian yang nomor 3 adalah menurut Anda, mengapa diksi seorang penulis bisa memengaruhi perasaan pembacanya? Karena diksi adalah ketepatan penilaian kata dan kesesuaian kata. Nah, jika kata-kata yang dipilih saat menulis tulisan, jika tulisannya atau kata-katanya tepat dan sesuai, maka penulis juga akan merasa bahwa tulisan tersebut itu sangat bagus dan sangat memengaruhi emosional mereka, karena mereka membacanya
sangat nyaman, ataupun kata-kata yang ditulis bisa diterima di perasaan mereka dan muncul sebuah emosional di mana mereka menunjukkan sebuah rasa senang, rasa sedih, bahkan rasa emosi yang mereka tampilkan saat membaca sebuah tulisan. Yang nomor 4 yaitu di usia pada saat ini, apa yang ingin Anda capai 10 tahun lagi, ceritakanlah. Baiklah, usia saya sekarang yaitu 19 tahun menuju 20 tahun. Kemungkinan besar di usia saya 10 tahun ke depan yaitu usia 29 atau jalan 30 ya. Usia tersebut banyak sekali harapan yang harus benar-benar sudah tercapai ataupun yang harus saya capai di usia tersebut. Di usia tersebut harapan yang ingin saya capai yaitu yang pertama bahagia, yang kedua ingin menambah pengalaman baik dalam bidang studi maupun akhlak, kemudian memberikan makna kepada orang lain atau memberikan sebuah ajaran yang dimana ajaran tersebut bisa diterima oleh orang-orang dan menjadi hal yang bermakna bagi mereka. Sebenarnya tidak banyak yang ingin saya capai di usia tersebut. Keinginan saya yang utama adalah membahagiakan kedua orang tua, terutama mama sama bapak. Kemudian menebus dosa-dosa dengan memperbaiki akhlak, karena banyak sekali masalah yang ibarat kata yang saya perbuat kepada kedua orang tua, ingin memberikan kebahagiaan yang lebih kepada orang tua, intinya seperti itu. Dan dalam hal pekerjaan, ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang saya harapkan, dan ingin melanjutkan studi ke S2 ataupun melanjutkan studi keluar dari provinsi Sulawesi Tengah, seperti ke Jawa ataupun kemana-mana saja. Kemudian yang kelima yaitu kalau Anda diberi kesempatan untuk bisa menjadi seseorang penulis yang andal, Anda memilih menjadi penulis fiksi atau non-fiksi. Mengapa? Baiklah, jika saya menjadi seorang penulis yang andal, maka saya memilih menjadi penulis fiksi. Nah, penulis fiksi ini kan penulis yang dimana semua ide atau yang ada di pikiran itu bisa dituangkan dalam sebuah tulisan atau karya secara bebas, seperti pengalamannya kita bisa dijadikan sebuah tulisan, atau hayalannya kita bisa dijadikan sebuah tulisan, dan bahkan cita-cita kita bisa menjadi sebuah tulisan. Jadi di dalam intinya, penulis fiksi adalah penulis yang dimana ide-ide bebas kita tuangkan dalam sebuah tulisan, tidak mengacu pada materi ataupun hal-hal yang non-fiksi. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya
Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.